Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Namun kali ini dalam video pembelajaran matematika kelas 7. By the way, bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap semua sehat-sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar dengan subbab materi mengenal bentuk aljabar. Jadi, kita akan membahas seperti apa itu bentuk aljabar, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, beserta contoh soal. Baik, langsung saja ya pada masalah 3.1. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Nah, di sini Pak Erik menyapa Pak Thohir. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kemudian Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Kemudian Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Sesuai percakapan, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, jika dalam bentuk aljabarnya, untuk Pak Thohir menjadi 2x ditambah 3, sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Kenapa bisa demikian? Jadi, untuk simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus, dan simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Misalnya, seperti pada bentuk aljabar 2x ditambah 3. Nah, X di sini merupakan banyak buku yang ada dalam kardus. Tapi, kita belum tahu kan ya berapa isi buku yang ada di dalam kardus. Jadi, bisa kita misalkan simbol X atau buku dalam kardus adalah 10 buku. Nah, ini jika X kita misalkan 10, menjadi 2x ditambah 3 sama dengan 2x, itu x-nya diganti dengan 10, jadi 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 3, yaitu 23. Begitupun dengan X yang diganti dengan 15, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali X-nya diganti 15, kemudian ditambah dengan 3 sama dengan 30 ditambah 3 menjadi 33, dan seterusnya. Nah, di sini ada 2X ditambah 4, merupakan salah satu contoh bentuk aljabar. Unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar meliputi suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Kira-kira seperti apa ya unsur-unsur pada bentuk aljabar? Coba sekarang adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah 4. 2x ini merupakan suku dan 4 merupakan suku. Jadi, yang memisahkan setiap suku itu bisa operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun selisih. Kemudian untuk koefisien, variabel, dan konstanta, coba adik-adik perhatikan lagi bentuk aljabar 2x ditambah 4. 2 ini merupakan koefisien dan x merupakan variabel. Kemudian 4 merupakan konstanta. Nah, di sini koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Kemudian variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai Z. Namun, pada bentuk aljabar ini dilambangkan dengan huruf X.
Kemudian yang terakhir yaitu konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel atau berdiri sendiri. Nah, bentuk aljabar 2x ditambah 4 itu mempunyai dua suku, yaitu 2x dan 4, atau disebut dengan binomial. Kalau misalnya bentuk aljabarnya terdiri dari satu suku seperti 2x dan 2x, itu disebut dengan monomial. Sedangkan jika terdiri dari tiga suku seperti 2x ditambah 3y ditambah 7, itu disebut suku ketiga atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atau lebih dari tiga suku dinamakan polinomial. Sampai sini paham kan ya adik-adik? Nah, selanjutnya di sini misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, kemudian Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Di sini ada tanda kutip, tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Berarti X itu adalah banyak bola dalam satu kotak dan Y banyak bola dalam satu tabung. Gambar yang pertama itu ada dua bola, maka bentuk aljabarnya yaitu dituliskan dengan 2. Kemudian gambar kedua itu ada satu kotak, berarti dituliskan dengan X. Kemudian gambar ketiga dua kotak dituliskan dengan X ditambah X atau 2X. Selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Selanjutnya yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini ada sebuah cerita. Pak Mudhari merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Madori hanya 17 karung saja. Selanjutnya, misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Dan yang terakhir yang C. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Jadi untuk penyelesaiannya kita bahas satu-satu ya. Dari yang A, yaitu yang ditanyakan total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Nah, di sini diketahui X adalah massa tiap karung beras. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. Pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Ditanya, nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Jadi 15X atau 15 karung beras ditambah 20X atau 20 karung beras sama dengan 35X. Jadi total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 35 karung beras. Kemudian yang B, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Di sini yang diketahui yaitu X adalah massa tiap karung beras. Kemudian beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung. Sedangkan pedagang pasar Pasean memesan 15 karung. Yang ditanya, nyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, yaitu 17X dikurangi 15X sama dengan 2X. Jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, maka sisa beras adalah 2 karung atau 2 kg beras. Kemudian yang C, yang ditanyakan yaitu menyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja.
Di sini yang diketahui sisa beras ada 17 karung dan pesanan pasar waru itu 20 karung. Jadi 17X dikurangi 20X sama dengan negatif 3X. Nah, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar waru adalah 3 karung beras atau negatif 3X. Nah, tanda negatif menyatakan sebuah kekurangan. Nah, untuk lebih paham lagi, kakak punya contoh soal, yaitu tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Nah, pada soal ini 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita jabarkan dulu suku per suku menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Kemudian kita kumpulkan suku sejenis menjadi 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Setelah dikumpulkan suku sejenisnya, kemudian kita operasikan suku sejenisnya. Nah, agar mudah, kita pisahkan terlebih dahulu koefisien dari variabel untuk suku-suku yang sejenis. Jadi, 7 ditambah 8, A. Kemudian ditambah 4 ditambah negatif 6, B. Kemudian kita jumlahkan koefisiennya saja menjadi 15 ditambah negatif 2. Nah, 15 ini dari 7 ditambah 8, kemudian negatif 2 dari 4 ditambah negatif 6. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 15A dikurangi 2B. Kenapa jadi 15A dikurangi 2B? Nah, adik-adik masih ingat nggak materi pembelajaran operasi bilangan bulat? Pada pembelajaran tersebut dijelaskan bahwa operasi bilangan bulat 5 dikurangi 3 itu sama dengan 5 ditambah negatif 3. Ngomong-ngomong sampai sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut pada pemahaman perkalian bentuk aljabar. Masalah 3.3. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, di sini ada kebun Pak Idris berbentuk persegi dengan panjang sama dengan X dan lebar sama dengan X. Kemudian kebun Pak Thohir berbentuk persegi panjang dengan panjang sama dengan X ditambah 20 dan lebar X dikurangi 15. Nah, dari yang diketahui tadi, panjang kebun Pak Idris disebut juga dengan sisi sama dengan X, dan panjang kebun Pak Thohir itu sama dengan X ditambah 20 dan lebarnya X dikurangi 15. Nah, ini juga yang diketahui bahwasannya luasnya itu sama antara luasnya Pak Idris dan luas kebunnya Pak Thohir. Yang ditanya itu luas kebun Pak Idris. Nah, mari kita jawab. Diingat ya bahwasannya luas kebun Pak Idris itu sama dengan luas kebun Pak Thohir. Nah, luas kebun Pak Idris itu persegi, rumusnya adalah S kuadrat. Sedangkan luasnya Pak Idris itu persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, dari situ luasnya dari Pak Idris itu kan S kuadrat sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian X kuadrat sama dengan X ditambah 20 dalam kurung X dikurangi 15 sama dengan X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. Kemudian X kuadrat itu
kita pindah ruas menjadi x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan 5x dikurangi 300. Nah, di sini x kuadrat dikurangi x kuadrat itu kan 0, jadi sama dengan 5x dikurangi 300. Sehingga 5x dikurangi 300 sama dengan 0. Kita pindah ke ruas sebelah menjadi 5x sama dengan negatif 300 atau x sama dengan 300 dibagi 5. Hasilnya X sama dengan 60. Nah, yang ditanya itu adalah luas kebun Pak Idris. Luas kebun Pak Idris itu sama dengan S kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 60 kuadrat menjadi 3.600 meter persegi. Di sini juga sudah kakak sediakan tabel perkalian bentuk aljabar. Nah, nanti kalian bisa lihat dan pelajari ya. Next, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama yaitu sifat komutatif. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Kemudian A dikali B itu sama dengan B dikali A. Yang kedua itu sifat asosiatif. A ditambah dalam kurung B ditambah C itu sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Kemudian untuk yang perkalian A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Yang terakhir yaitu sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C atau A dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan AB ditambah AC. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari kakak tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dalam bentuk aljabar. Next, yaitu latihan soal. Di sini kakak buatkan 4 soal saja. Kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk hari Sabtu kalian kumpulkan ya. Nanti kita bahas bersama-sama pada pertemuan offline di kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kakak. Selamat belajar ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.